Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Tidak terasa kita berjumpa lagi pada mata kuliah teori bilangan ini. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang kekongruenan. Nah, ada dua sub yang akan kita bahas, perkongruenan linear dan sistem perkongruenan linear. Oke, presentasi kali ini saya tidak Oke, jadi mari kita mulai baik, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Nilai-nilai X yang memenuhi perkongruenan 2X kongruen 4 modulo 7 adalah min 19, min 12, min 5, 2, 9, 16, dan
Selanjutnya, pada teorema 5.12 kita akan buktikan jika AM di mana bukan B, maka kekongruenan linear AX kongruen B modulo M tidak memiliki solusi. Nah, kita akan buktikan kontraposisi dari teorema itu, yaitu jika AX kongruen B modulo M memiliki solusi, maka AM di mana B, misalkan R adalah solusi dari AX kongruen B modulo M. Maka AR kongruen B modulo M sehingga AL dikurangi B sama dengan KM. Untuk suatu bilangan bulat K, perhatikan AL kurangi B sama dengan KM karena AM di mana A dan AM nilai mutlak KM, maka AM di mana B terbuktilah kontraposisi dari teorema itu, sehingga terbukti pula teorema itu. Nah, contohnya 6x Selanjutnya, kita akan bahas teorema 5.13. Jika AM sama dengan 1, maka perkongruenan linear AX kongruen B modulo M memiliki tepat satu solusi. Buktinya, karena AM sama dengan Baik, untuk lebih tepatnya kita akan buktikan melalui contoh 5.24. Persoalannya adalah selesaikanlah 4x kongruen 1 modulo 15. Nah, di sini 4x kongruen 1 modulo 15, 4x kongruen 16 modulo 15, X kongruen 4 modulo 15. Karena 4,15 sama dengan 1, maka kemungkinan kita melakukan kanselasi 4 pada perkongruenan 4x kongruen 16 modulo 15 sehingga diperoleh X kongruen 4 modulo 15. Solusi dari perkongruenan 4x kongruen 1 modulo 15 adalah 4. Lalu selanjutnya teorema 5.14. Jika AM sama dengan D dan D di mana B, maka perkongruenan linear AX kongruen B modulo M memiliki tepat D solusi. Buktinya, kita harus membuktikan bahwa perkongruenan linear AX kongruen B modulo M memiliki D solusi. Dan seterusnya, harus ditunjukkan bahwa tak ada solusi lain kecuali D solusi itu. Sekarang akan dibuktikan bahwa perkongruenan linear itu memiliki D solusi. A, M sama dengan D berarti ada A aksen dan M aksen sehingga A sama dengan DA aksen dan M sama dengan DM aksen. D di mana B berarti ada B aksen sehingga B sama dengan DB aksen. Sehingga dari AX
kongruen B modulo M memberikan DA aksen X kongruen DB aksen modulo DM aksen atau A aksen X kongruen B aksen modulo M aksen. Dari A, M sama dengan D memberikan DA aksen, DM aksen sama dengan D atau A aksen, M aksen sama dengan 1. Menurut teorema 5.11, jika A aksen, M aksen sama dengan 1, maka A aksen X sama kongruen B aksen modulo M aksen memiliki satu solusi. Misalkan solusi itu R, maka D buah bilangan yaitu R, R plus M aksen, R plus 2M aksen, dan seterusnya sampai R plus D min 1 M aksen. Selanjutnya, kita akan buktikan contoh dari teorema 5.14. Nah, selesaikan 6x kongruen 15 modulo 33. Kita jawab ya, kita akan buktikan karena 6 33 sama dengan 3, maka perkongruenan ini memiliki 3 solusi. 6x kongruen 15 modulo 33, 2x kongruen 5 modulo 11, 2x kongruen 16 modulo 11. Mengapa? X kongruen 8 modulo 11. Maka bilangan-bilangan buah positif yang memenuhi X kongruen 8 modulo 11 dan merupakan residu terkecil modulo 33 adalah 8, 19, dan 30. Jadi solusi-solusi dari 6x kongruen 15 modulo 33 adalah 8, 19, dan 30. Kita telah mengenal fungsi linear AX plus BY sama dengan C dengan X dan Y menyatakan bilangan-bilangan real. Dengan kata lain, fungsi linear itu diselesaikan dalam domain himpunan semesta. Himpunan bilangan real apabila domainnya dipersempit, yaitu himpunan bilangan bulat, maka persamaan AX plus BY sama dengan C dengan A, B, dan C bilangan-bilangan bulat tersebut persamaan linear Diophatus. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Mbak Devi Rizkita Putri. Saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Mbak Anida yang telah memberikan waktunya kepada saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teorema 5.13, yaitu tentang bentuk umum persamaan linear Diophatus. Bentuk umum dari persamaan linear Diophatus adalah AX plus BY sama dengan C dengan A, B tidak sama dengan 0. Dan A, B, C, X, Y adalah bilangan-bilangan bulat. Dari persamaan AX plus BY sama dengan C, maka kita dapat membentuk AX kongruen dengan C modulo B atau BY kongruen dengan C modulo A. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang contoh dari persamaan linear Diophatus. Contohnya di sini yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari 9x plus 16y sama dengan 35. Kita dapat menyelesaikannya dengan cara yang tertera di dalam slide, yaitu 16y kongruen dengan 35 modulo 9. Karena 16,9 sama dengan 1, maka 16y kongruen dengan 44 modulo 9. 4y kongruen dengan 11 modulo 9. Karena 4,9 sama dengan 1, maka 4y kongruen dengan 20 modulo 9. Y sama dengan Y kongruen dengan modulo 9. Ini berarti Y sama dengan 5 plus 9T untuk setiap bilangan bulat T. Substitusikan Y sama dengan 5 plus 9T ke persamaan 9X plus 16 sama dengan 35. Dari substitusi tersebut, kita memperoleh bahwa nilai X adalah min 5
min 16T untuk setiap bilangan bulat T. Jadi himpunan penyelesaian dari 9X plus 16Y sama dengan 35 adalah X, Y, di mana X sama dengan min 5 min 16T dan Y sama dengan 5 plus 9T, dan T itu adalah bilangan bulat. Jika T sama dengan 0, maka X min 5, Y sama dengan 5, sehingga min 5,5 adalah suatu penyelesaian dari persamaan 9X plus 16 Y sama dengan 35. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa aplikasi X0, Y0 adalah suatu solusi dari persamaan linear Diophotus AX plus BY sama dengan C. Maka solusi-solusi lainnya adalah X0, plus BT, Y0 min AT untuk setiap bilangan bulat T. Selanjutnya yaitu tentang teorema 5.14, di mana yaitu teorema sisa Cina. Sistem pengongruenan linear X kongruen dengan AI modulo MI, di mana I sama dengan 1, 2, 3 sampai K dengan MI, MC sama dengan 1 untuk setiap I tidak sama dengan C memiliki solusi bersama modulo M, dan solusi bersama itu tunggal dengan M sama dengan M1, M2, M3 sampai M sama dengan K. Selanjutnya yaitu tentang sistem pengongruenan linear. Kita akan mempelajari sistem pengongruenan linear dari beberapa pengongruenan linear yang melibatkan variabel yang sama dan yang mempunyai bilangan modulo sama. Contoh yaitu sistem pengongruenan linear sebagai berikut. 3x plus 4y kongruen dengan 5 modulo 13 dan 2x plus 5y kongruen dengan 7 modulo 13 dapat ditulis sebagai 3,4 2,5 x y sama dengan 5 7 modulo 13. Selanjutnya, kita akan mengembangkan metode penyelesaian pengongruenan dalam bentuk matriks AX kongruen dengan B modulo M. Metode ini menggunakan matriks A inverse, yaitu A inverse matriks A terhadap perkalian. Sedemikian sehingga A inverse kali A kongruen dengan I modulo M, dengan I ialah matriks identitas terhadap perkalian. Untuk menyelesaikan sistem pengongruenan linear ini, kita dapat melakukan dengan eliminasi salah satu variabel X atau Y terlebih dahulu. Kita dapat mengalihkan pengongruenan pertama dengan 5 dan pengongruenan kedua dengan 4, sehingga kita dapat memperoleh 15X plus 20Y kongruen dengan 25 modulo 13 dan 8x tambah 20y kongruen dengan 28 modulo 13. Jika pengongruenan pertama dikurangi dengan pengongruenan kedua, maka diperoleh 7x kongruen dengan min 3 modulo 13. Karena inverse 7 modulo 13 adalah 2, maka kita mengalihkan kedua ruas dari pengongruenan terakhir ini dengan 2, sehingga diperoleh 2 kali 7x kongruen dengan 2 kali min 3 modulo 13, di mana x kongruen dengan 7 modulo 13. Untuk menentukan nilai y, kita mengeliminasikan variabel x pada sistem pengongruenan semula dengan mengalihkan pengongruenan pertama dengan 2 dan pengongruenan kedua dengan 3, sehingga diperoleh
6x plus 8y kongruen dengan 10 modulo 13 dan 6x plus 15y kongruen dengan 21 modulo 13. Jika pengongruenan pertama dikurangi dengan pengongruenan kedua, maka diperoleh min 7y kongruen dengan min 11 modulo 13. Dari persamaan tersebut, kita dapat mengalihkan kedua ruas dengan min 1, sehingga kita peroleh 7y kongruen dengan 11 modulo 13. 2 kali 7y kongruen dengan 2 kali 11 modulo 13. Dan y kongruen dengan 9 modulo 13. Apakah penyelesaian sistem pengongruenan adalah pasangan x, y dengan x kongruen 7 modulo 13 dan y kongruen 9 modulo 13? Apakah nilai-nilai x dan y yang kita peroleh ini disubstitusikan pada sistem pengongruenan semula, maka diperoleh 3x plus 4y kongruen dengan 3 kali 7 plus 4 kali 9 sama dengan 57 kongruen dengan 5 modulo 13. 2x plus 5y kongruen dengan 2 kali 7 plus 5 kali 9 sama dengan 59 kongruen 7 modulo 13. Jadi kita dapat simpulkan bahwa penyelesaian sistem pengongruenan adalah semua pasangan x, y dengan x kongruen 7 modulo 13 dan y kongruen 9 modulo 13. Lalu selanjutnya teorema 5.14. Jika AM sama dengan D dan D di mana B, maka perkongruenan linear AX kongruen B modulo M memiliki tepat D solusi. Buktinya, kita harus membuktikan bahwa perkongruenan linear AX kongruen B modulo M memiliki D solusi. Dan seterusnya, harus ditunjukkan bahwa tak ada solusi lain kecuali D solusi itu. Sekarang akan dibuktikan bahwa perkongruenan linear itu memiliki D solusi. A, M sama dengan D berarti ada A aksen dan M aksen, sehingga A sama dengan DA aksen dan M sama dengan DM aksen. D di mana Teorema 5.18. Jika A sama dengan A I kali J dan B sama dengan B I kali J adalah matriks-matriks berukuran N kali K dengan A kongruen B modulo M, C sama dengan C I kali J ialah matriks berukuran K kali P dan D adalah D I kali J ialah matriks berukuran T kali N, maka AC kongruen dengan BC modulo M dan DA kongruen dengan BD modulo M. Misalkan kita ingin menentukan pasangan bilangan-bilangan bulat X dan Y yang memenuhi dua pengongruenan linear sebagai berikut. Yang pertama adalah 3x plus 4y kongruen dengan 5 modulo 13. Dan persamaan yang kedua yaitu 2x plus 5y kongruen dengan 7 modulo 13. Selanjutnya yaitu definisi 5.5. Jika A dan A inverse adalah matriks-matriks berukuran N kali N yang elemen-elemennya bilangan bulat sedemikian sehingga A kali A inverse kongruen dengan A inverse kali A kongruen dengan I modulo M, di mana I ialah matriks identitas berukuran N, maka A inverse disebut inverse dari A modulo M. Jika A inverse adalah inverse dan A dan B
Baik, dari definisi 5.5 di sini ada contoh dari definisi tersebut. Kita lihat di situ ada matriks 1 3 2 4 3 4 1 2 itu sama dengan 6 10 10 6 sama dengan 1 0 0 1 modulo 5. Dan 3 4 1 2 1 3 2 4 sama dengan 11 25 5 11 sama dengan 1 0 0 1 modulo 5. Tanpa di sini bahwa 3 4 1 2 adalah inverse dari 1 3 2 4 modulo 5. Selanjutnya misalkan A, B, C, D adalah matriks yang elemennya bilangan-bilangan bulat, sedemikian sehingga det A sama dengan det A, yaitu A dikali D min B dikali C prima relatif terhadap bilangan bulat positif M. Maka A inverse sama dengan segitiga inverse yaitu D min BC min C A adalah inverse dari A modulo M. Nah, bukti untuk teorema ini kita cukup memeriksa kebenaran dari A kali A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan 1 modulo M. Maka jika kita periksa dengan hal itu terbukti teorema tersebut. Dari teorema 5.19 kita ada contoh 5.37, bisa dilihat gambarnya. Di situ diketahui A3 4 2 5. Maka determinannya adalah kita dikalikan tadi ya, AD min BC. Berarti kita tahu di situ bahwasanya 3 dikali 5 dikurangi 4 kali 2, hasilnya adalah 7. Jadi inverse dari 7 modulo 13 adalah 2, sehingga A inverse kongruen dengan 2, matriks 5 min 4 min 2 3, kongruen dengan matriks 10 min 8 min 4 6, kongruen dengan 10 5 9 6 modulo 13. Misalkan kita ingin menentukan pasangan bilangan-bilangan bulat X dan Y yang memenuhi dua pengongruenan linier sebagai berikut. Yang pertama adalah 3X plus 4Y kongruen dengan 5 modulo 13. Dan persamaan yang kedua yaitu 2X plus 5Y kongruen dengan 7 modulo 13. Selanjutnya terdapat teorema 5.20. Jika A suatu matriks persegi dengan segitiga D sama dengan det A tidak sama dengan 0, maka A adjoin A sama dengan det A. Dengan menggunakan teorema ini, kita segera akan mendapatkan rumus inverse suatu matriks persegi seperti yang dinyatakan dalam teorema ini. Lanjut kita ke teorema 5.21. Di sini berbunyi jika A suatu matriks persegi yang elemen-elemennya bilangan bulat dan M suatu bilangan bulat positif sedemikian sehingga det A M sama dengan 1, maka inverse dari A modulo M adalah A inverse sama dengan det inverse adjoin A. Selanjutnya misalkan A, B, C, D adalah matriks yang elemennya bilangan-bilangan bulat, sedemikian sehingga det A sama dengan det A, yaitu A dikali D min B dikali C prima relatif terhadap bilangan bulat positif M. Maka A inverse sama dengan segitiga inverse yaitu D min BC min C A adalah inverse dari A modulo M. Nah, bukti untuk teorema ini kita cukup memeriksa kebenaran dari A kali A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan 1 modulo M.
Maka jika kita periksa dengan hal itu, terbukti teorema tersebut. Di sini terdapat contoh lagi yaitu 5.39, yaitu carilah penyelesaian dari sistem pengkongruenan berikut. Kalian bisa dilihat itu ya, ada 2x plus 5y plus 6z kongruen 3 modulo 7. Terus ada persamaan kedua yaitu 2x plus z kongruen 4 modulo 7. Yang ketiga ada x plus 2y plus 3z kongruen 1 modulo 7. Kita bisa jawab dari persamaan yang tiga tadi tersebut, kita jabarkan, kita tuliskan dalam bentuk matriks perkongruenan matriks seperti yang kalian lihat. Nah, pada contoh pada yang tadi udah dibuat matriks, diinverskan sehingga diperoleh 626 105 242 dikalikan dengan matriks 341 menghasilkan 32824 sama dengan kongruen 413 modulo 7. Sebenarnya banyak cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem Sekian presentasi dari kelompok 6 tentang perkongruenan linier dan sistem perkongruenan linier. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.